Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memudahkan segala urusan kita sehingga kita masih bisa bersua. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang materi yang baru, yakni fluida dinamis. Anak-anakku semua, pada fluida dinamis ini kompetensi dasar yang akan kita raih yakni menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Yang kedua, membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yakni memahami dan mengidentifikasi prinsip kontinuitas. Yang kedua, memahami dan mengidentifikasi persamaan asas Bernoulli. Fluida dinamis atau fluida bergerak merupakan fluida yang dianggap tidak kompresibel, yakni jika diberi tekanan maka volumenya tidak berubah. Yang kedua, tidak mengalami gesekan. Pada saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Yang ketiga, alirannya stasioner, yakni tiap paket fluida memiliki arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi, pusaran-pusaran air. Yang keempat, alirannya tuna, steady. Aliran fluida memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Pada fluida dinamis ini, besaran fisika akan kita fokuskan pada luas, volume penampang, kecepatan aliran, debit air, dan tekanan fluida. Yang di kehidupan kita yang biasa kita lihat yakni adanya pintu atau jendela yang tiba-tiba menutup sendiri. Kemudian fenomena angin dan fenomena terjadinya tsunami. Pada pintu dan jendela ini, kenapa bisa tertutup dengan sendirinya? Karena dipengaruhi oleh kecepatan angin dan adanya tekanan. Yang mana kedua besaran ini itu berbanding terbalik. Maksudnya, ketika kecepatannya tinggi, maka tekanannya rendah, ya. Sebagaimana kita membawa motor, kecepatan yang dialami oleh dada kita itu sangat tinggi, tetapi tekanannya itu rendah yang di dada. Adapun di bagian belakangnya itu kecepatannya rendah, tekanannya tinggi. Sehingga kalau kita masuk angin, yang dikerok adalah bagian punggung, bukan bagian dada. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah alat penyemprot, baik penyemprot nyamuk ataupun parfum. Bagaimana sistem kerjanya? Jadi ini adalah aplikasi fluida dinamis di kehidupan kita. Perhatikan penjelasan. Pada alat penyemprot alat nyamuk atau parfum, saat batat penghisap ditekan, udara akan mengalir dengan kecepatan tinggi dan melewati di mulut pipa. Akibatnya, tekanan di ujung mulut pipa menjadi kecil. Perbedaan tekanan ini mengakibatkan cairan di dalam tangki naik dan dihamburkan dengan halus oleh aliran udara dari tabung penghisap. Nah, jadi kalau kita semprot bukan air yang begitu banyak, tetapi ya hembusan angin, ya bisa dikatakan ya air embun lah begitu. Aplikasi yang lain di kehidupan kita yakni saluran irigasi.
Nah, pada saluran irigasi ini yang dimanfaatkan adalah kecepatan alirannya. Kenapa? Karena dari atas terus ke bawah itu penampang salurannya itu semakin mengecil. Jadi di atas itu penampangnya besar, yang di bawah itu penampangnya kecil. Atau bisa kita katakan luas penampang di atas itu besar, adapun yang ke bawah dia akan semakin mengecil. Oke, kita lihat lagi aplikasi di kehidupan kita yang lain. Apa itu? Nah, ini dia. Ada pada gaya angkat pesawat terbang, ya. Di pada pesawat ini ada 4 gaya yang ada. Gaya dorong, gaya angkat, gaya berat, dan gaya hambatan. Kita akan fokus pada gaya angkat. Kenapa? Gaya angkat ini ada pada sayapnya, ya. Nah, ini dia penjelasannya. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pada bagian sisi atas lebih besar daripada bagian sisi bawah. Jadi di bagian atas ini kecepatannya itu, kelajuan dari udara itu sangat besar. Nah, adapun di bagian bawahnya itu kecepatannya rendah, ya. Nah, selain itu, pada penampang sayap pesawat terbang, bagian belakang lebih datar dan sisi bagian atas lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Nah, insya Allah nanti akan kita kupas lagi di pertemuan berikutnya. Nah, keadaan ini mengakibatkan garis arus bagian atas lebih rapat daripada bagian bawahnya. Hal ini berarti kecepatan aliran udara pada bagian sisi atas lebih besar daripada sisi bagian bawah, sehingga tekanan bagian atas lebih kecil daripada tekanan pada bagian bawah. Perbedaan tekanan ini menimbulkan gaya angkat. Bapak ulang. Di atas bagian sayap pesawat itu kelajuan angin, ya, itu besar sehingga tekanannya rendah. Adapun bagian bawah pesawat, sayapnya, ya, bagian bawah sayapnya itu kecepatannya kecil dan tekanannya rendah, sehingga itulah yang membuat gaya angkat dari pesawat. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita membahas debit, besaran dari fluida dinamis. Apa itu debit, ya? Debit adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, atau di sini biasanya per satuan detik. Q sama dengan V per T. Nah, ini adalah persamaannya. Ini adalah volume, ya, per satuan waktu. Volume fluida yang mengalir per satuan waktu ini atau debit ini merupakan perkalian antara luas penampang dengan laju aliran fluida. Maksudnya apa di sini? Untuk menghitung debit ini ada persamaan lain yang bisa kita pakai. Ini adalah uraian persamaannya. Ketika delta V per delta T, ya, kita masukkan delta V-nya ini A luas dikali kecepatan, kemudian dikali waktunya, perubahan waktu dibagi perubahan waktu. Delta T dibagi delta T hasilnya 1, sehingga tinggal A kali V. A adalah luas, ya, sedangkan V adalah laju aliran fluida. Nah, ini sama keterangannya. Q debit aliran fluida, V volume, V besar, ya. Bedakan, sini ada V-nya 2, ya. Ada V besar dan ada V kecil. V besarnya volume fluida, V kecilnya kecepatan aliran fluida. T adalah selang waktu, sekon. A adalah luas penampang aliran. Oke, selanjutnya kontinuitas fluida.
Perhatikan. Nah, persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain dengan anggapan bahwa massa yang masuk ke salah satu ujung pipa dengan massa fluida yang keluar di ujung lainnya adalah konstan. Jadi M masuk sama dengan M keluar, ya, massanya. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah masuknya, di sini adalah keluarnya. Pada bagian masuk ini, ya, delta M1-nya adalah rho 1 kali A1 kali delta S1. Delta S ini adalah jarak, ya, jarak tempuhnya. Delta S1 ini adalah V1 kali delta T, ya. Kemudian pada bagian keluar, delta M2 rho 2 kali A2 kali delta S2. Rho 2 kali V2 kali A2 kali V2 kali delta T. Kemudian delta M1 sama dengan delta M2. Delta M1 kali A1, ya. Mohon maaf, ini A1, ya, kali V1 sama dengan rho 2 kali A2 kali V2. Nah, ini ya penjabaran rumusnya. Selanjutnya yang ada adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Karena rho-nya sama, massa jenisnya sama, sehingga ketika dibagikan hasilnya 1, ya. A1 kali V1 apa tadi? Alhamdulillah, yakni Q, sehingga Q1 sama dengan Q2, ya. Ini adalah keterangannya. A1 sama dengan luas penampang 1, A2 luas penampang 2, V1 kecepatan aliran fluida pada penampang 1, V2 adalah kecepatan aliran fluida pada penampang 2, ya. Kita lanjut pada contoh soal. Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah keran seperti pada gambar di samping. Oke, gambarnya. Jika luas penampang keran dengan diameter D2 adalah 2 cm kuadrat dan kecepatan aliran air di keran adalah 10 meter per sekon. Tentukan debit air. Kemudian yang B, waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Mari kita sama-sama apa saja yang diketahui dan ditanyakan. Antum semua tetap berikhtiar, ya, sebelum kita sama-sama menyelesaikannya. Oke, kita ke penyelesaian. Apa saja yang diketahui? Nah, yang pertama adalah kapasitas 20 liter. Liter adalah satuan dari volume. Jadi ini adalah V. 20 liter kita rubah ke meter kubik, itu dikali dengan 10 pangkat min 3. Kemudian jika luas penampang keran dengan diameter D2 adalah 2 cm kuadrat. Nah, ini adalah D2-nya, A-nya, ya, luas penampang 2 cm kuadrat. Kita rubah ke meter, dia menjadi 2 kali 10 pangkat min 4, ya. Kemudian kecepatan aliran air di keran adalah 10 meter per sekon. Ini adalah V2, ya. Diketahui? Cukup, ya? Tidak ada lagi. Sekarang yang ditanyakan adalah debit air. Debit air berarti ini ditanyakan Q, ya. Nah, untuk menghitung debit air ini, maka kita menggunakan persamaan
Q sama dengan A2 kali V2. Kenapa menggunakan A2 kali V2? Karena yang ditanyakan di sini adalah debit air pada keran ya. Q sama dengan A2 kali V2. Masukkan nilainya 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 hasilnya 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon ya. Insyaallah gampang ya. Kemudian yang B, waktu yang diperlukan untuk mengisi ember ya. Waktu yang diperlukan untuk mengisi ember. Kita menggunakan persamaannya yang lain. Tapi sebelumnya kita perlu memperjelas apa saja yang kita miliki di sini datanya. Yang pertama adalah V ya. 20 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian yang kedua adalah Q, 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Nah, ada V, ada Q. V di sini adalah volume sehingga Q sama dengan V per T. Nah, ini rumusnya. Yang ditanya adalah T sehingga T sama dengan V per Q. Ya, V per Q. Masukkan nilai-nilainya. Nah, 20 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3 hasilnya 10 sekon ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi air di ember ini adalah 10 sekon. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Pipa saluran air bawah tanah memiliki bentuk seperti gambar berikut. Ini dia gambarnya. Kemudian, jika luas penampang pipa besar adalah 6 meter pangkat 2, luas penampang pipa kecil adalah 2 meter pangkat 2, dan kecepatan air pada pipa besar adalah 15 meter per sekon. Tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Oke, kita sama-sama ya. Sudah? Yang diketahui yang ditanyakan. Oke, kita lanjut penyelesaian. Apa saja yang diketahui? Yang pertama adalah luas penampang pipa besar A1 6 meter pangkat 2. Kemudian luas penampang pipa kecil A2 2 meter pangkat 2. Kemudian kecepatan aliran V1 15 meter per sekon. Nah, ini yang diketahui. Yang ditanya apa? Tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Jadi V2 yang ditanyakan ya. Bagaimana menyelesaikan ini? Kita menggunakan persamaan kontinuitas ya. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Masukkan nilai-nilainya. 6 kali 15 sama dengan 2 kali V. V2 sama dengan 90 per 2. Hasilnya 45 meter per sekon. Bagaimana? Ada pertanyaan? Insya Allah mudah ya. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Kita lanjut ke hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli di sini membahas tentang hubungan antara kecepatan aliran fluida, ketinggian, dan tekanan dengan menggunakan konsep usaha dan energi. Dan di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana penjabaran rumus dari hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya, tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Sebagaimana penjelasan awal Bapak tadi ya, terutama pada pesawat. Nah, ini pada gambar ya. Ada aliran pertama masuk di A1, kemudian keluar di A2. Nah,
Sini digambarkan ada tekanan P1, ada tekanan P2, ada tinggi H1 dan ada tinggi H2. Nah, tekanan P1 pada penampang H1 disebabkan oleh gaya F1. Sekali lagi, tekanan P1 pada penampang H1 disebabkan oleh gaya F1 dan tekanan P2 disebabkan oleh gaya F2. Selanjutnya, gaya F1 melakukan usaha sebesar W1 sama dengan F1 kali S1. Sedangkan F2 melakukan gaya usaha sebesar W2 sama dengan min F2 kali S2. Tanda negatif menyatakan bahwa gaya yang bekerja ke arah kiri, sedangkan perpindahan ke arah kanan. Ya, kita lanjut. Ini dia. W totalnya adalah W1 ditambah W2. Nah, W1 tadi F1 kali S1, sedangkan W2 adalah min F2 kali S2. Masukkan nilainya. F1 ya, P1 kali A1 kali S1, sedangkan min plus kali min adalah min, F2 nya P2 kali A2 kali S2. Sehingga di sini ya tinggal P1 kali V1 min P2 kali V2 ya. Oke, kita lanjut. Nah, maka akhirnya W totalnya adalah P1 kurangi P2. Nah, V-nya ini adalah massa dibagi dengan massa jenisnya. Dan ini menjadi persamaan pertama. Kemudian selanjutnya, besar usaha total tersebut sesuai dengan perubahan energi mekanik EP ditambah EK yang terjadi saat fluida berpindah dari bagian penampang A1 ke penampang A2. Kita perhatikan penjabaran rumusnya. W total sama dengan EM energi mekanik, yakni perubahan EP energi potensial ditambah dengan perubahan energi kinetik. Masukkan rumusnya, setengah MV 2 kuadrat dikurangi setengah MV 1 kuadrat plus MGH2 min MGH1. Sehingga persamaan akhirnya masanya kita keluarkan ya, W total sama dengan M kali setengah V2 kuadrat min V1 kuadrat plus G H2 min H1. Selanjutnya persamaan 1 dan 2 kita substitusikan. Nah, ini dia persamaannya. Ini persamaan 1 ya. P1 min P2 kali M dibagi rho gitu ya. Di sini persamaan yang kedua tadi M kali setengah buka kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat plus G H2 min H1. Kiri dan kanan ada M ya, sehingga 1 ketika dibagi. Rho pindah ke sini, M ini pindah ke sini, M bagi M sama dengan 1. Sehingga persamaan akhirnya P1 min P2 sama dengan setengah rho ya, V2 kuadrat min V1 kuadrat ditambah rho G buka kurung H2 min H1. Kemudian P2 pindah ke sebelah kanan, dia menjadi plus. Terus min setengah rho V1 kuadrat pindah ke kiri, jadi dia plus. Kemudian rho GH kali min H1 berarti min rho GH1 pindah ke kiri, dia menjadi plus ya.
Sehingga persamaan akhirnya P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, pada akhirnya antara yang kiri dengan yang kanan ini adalah sama. Bahasa kerennya P sama dengan setengah rho V kuadrat plus setengah plus rho GH adalah konstan. Inilah yang berlaku pada hukum Bernoulli, ya. Jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Ya. Inilah yang dinyatakan oleh Bernoulli. Nah, selanjutnya kita ke soal. Soal ini adalah tugas yang harus antum jawab. Kalau sudah, dijapri ke ana jawabannya. Adapun hukum Bernoulli akan Bapak jelaskan pada pertemuan berikutnya. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.